kenapa antara bandar, pengedar, pengguna itu hukumnya tidak disamaratakan saja? Tercatat di Indonesia sudah ada sekitar 132 orang yang sudah divonis hukuman mati, dan kebanyakan dari itu sudah inkrah ya, dalam artian sudah nggak ada upaya hukum lagi yang bisa diupayakan oleh mereka. Tapi kenapa kok nggak segera dieksekusi gitu Pak? Kenapa? Berarti nggak mungkin Pak orang Indonesia nggak punya duit. Iya, ya kan nyatanya bisa beli, padahal harganya tinggi. Makanya di Indonesia kan banyak yang double status. Nah, ini. Hai, dulur gayeng dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kita. Saya Cubis Jeda bersama teman saya Lina Duti. Sekarang namanya Lina Duti ya kan? Peningkatan. Iya. Oke. Hari ini ini episode kesekian ya dari kita ya. Iya. Ya sebelumnya kemarin setelah kita launching itu ternyata itu Kak, Peminatnya banyak sekali ya Mas ya. banyak yang DM. Aku dikasih tahu oleh operator media sosial di Media BNPB sosial. Jawa Tengah, di teman-teman banyak yang DM, terus di WhatsApp Iya, ya. banyak yang like juga ya Mas ya di Like IG-nya. juga. Banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Oh, kenapa sih podcastnya itu hanya dilakukan seminggu sekali? Wah, ini PR juga bagi kita ini. Biar mereka itu penasaran. Mas, Aduh, ya. podcastnya Penasaran ya. kedepannya itu gimana gitu. Tapi dalam seminggu ini kita rangkumlah pertanyaan dari Iya. teman-teman ini, pertanyaan dari masyarakat ya, agar semua yang dirasakan masyarakat, yang menjadi tanda tanya masyarakat itu bisa terjawab ya. Dan kebetulan hari ini kita ketemu dengan narasumber kita yang luar biasa. Iya. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli madya di BNNP Jawa Tengah yang tahu segala sesuatu tentang P4GN. menguasai ya, Mas, ya. Betul ya kan. Iya. Karena pertanyaannya banyak, masyarakat sengaja kemarin dari tim Kita produksi. mengundang. Ini yang cocok ini beliau nih. Iya. Ya. Siapakah beliau? Yang ilmunya banyak sekali Oh. ini ya. Nanti kita tanya jawab Mas, sepuasnya Mas. Iya. Heeh. Beliau siapakah? Bapak Susanto. SHMR. Iya. Selamat Selamat pagi, pagi, Bapak. Selamat pagi Mas Cupis dan Mbak Lina. Terima kasih ya Pak. Ya terima kasih sudah datang ke sini loh Bapak. Menyempatkan waktu ya Iya, Mas di ya. tengah kesibukan beliau ya. Kita masih ada di salah satu hati beliau ya. Bertemu dengan kita hari ini. Bapak Nyon Sewu Bapak. Oh, sebelumnya kita ingin menyampaikan pertanyaan dari masyarakat, boleh Bapak? Boleh Oh, silakan. iya, ini kemarin sudah kita list Pak. Dari sekitar 100-an lebih pertanyaan saya rangkum Pak. Ya, saya rangkum ini Pak. Ini WR dari kita, saya rangkum. Itu masyarakat yang pertama adalah ada yang bertanya tentang hukuman mati. Ya. Di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan masalah narkotika. Itu masyarakat mengharapkan kenapa antara bandar, pengedar, pengguna itu hukumnya tidak disamaratakan saja Pak. Yang paling berat Pak, biar mereka jerak. Kenapa seperti itu Pak? Kenapa hukum di Indonesia itu, kalau ini versi masyarakat nih Pak ya, tebang pilih nih. Ini ada yang direhabilitasi, ini ada yang hukum 4 tahun, ada yang gimana sih Pak? Itu sebenarnya itu gimana Pak? Ya, kalau kita melihat tindak pidana narkotika sebenarnya kan ada dua ya. Yang satu adalah tindak pidana penyalahguna. Yang kedua adalah tindak pidana, saya menggolongkannya sebagai tindak pidana pengedaran. Ya, jadi kita sebut pengedar. Kalau penyalahguna itu jelas diatur pasal 127. Sedangkan pengedaran itu diatur dari pasal 111, 12, 13, 14, 15, 16 untuk golongan 1. Golongan 2 117 sampai 121. Golongan 3 121 sampai 126. Nah, 127-nya adalah tindak pidana penyalahguna. Jadi tindak pidana narkotika memang agak lain dengan tindak pidana umum ya, yang lain. Kalau tindak pidana umum ya korbannya tidak dihukum. Iya. Tapi kalau tindak pidana narkotika korbannya
juga dihukum. Loh, Jadi, kenapa seperti itu, Pak? Nah, pengedarnya jelas dihukum, Iya. penyalahguna juga dikenakan sanksi hukuman. Jadi Iya. kalau masyarakat menanyakan kok tidak dihukum, ada hukumannya sebenarnya. Hanya di era sekarang karena pandangan dunia bahwa penyalahguna adalah korban, ya, di mana yang bersangkutan dianggap orang sakit dan salah satu upaya untuk menghentikan peredaran narkotika adalah korban harus dihentikan dari kecanduannya. Ya. Iya. Padahal korban itu kalau kita ngomong kejahatan narkotika ya penjahatnya itu adalah misalkan yang pakai adalah A, penjahatnya A, korbannya juga A juga ya Pak ya berarti ya Pak ya. Berarti ya kalau boleh dibilang Sudah pakai. iya sudah agak beredar unik ya ternyata ya persoalan narkotika ya Pak ya agak unik ternyata. Ya, riwayat narkotika kadang-kadang ada double status, dia pengedar juga penyalahguna. Oh. Iya. Tetapi untuk seseorang yang memiliki dua status itu dikedepankan adalah pengedarnya. Jadi hukumannya lebih didahulukan, sedangkan penanganan berkaitan dengan korban narkotika atau penyalahgunaannya, rehabilitasi sudah barang tentu kan itu wajib ya hukumnya, rehabilitasi diatur pasal 53, 54 itu adalah rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Oh, Jadi gitu. dikedepankan hukumannya Iya, dulu iya, iya. bagi yang dua status. Iya. Tapi kalau yang ansih dia hanya satu melakukan tindak pidana penyalahguna diterapkan pasal 127. Yaitu rehabilitasi. Iya. Sebenarnya pasal 127 itu bunyinya hukuman. Ah, hukuman Pak. Tapi mereka taunya Ayat. rehabilitasi. Iya. Tanggal Ayat bonus ya. Ya, ayat 1 kan bunyinya begini. Penyalahguna narkotika golongan 1 dihukum 4 tahun maksimal. Golongan 2 tahun, golongan 3 1 tahun. Ayat 2-nya ya enggak, hakim dalam memutus harus memperhatikan pasal 53, 54, 103. 53 itu adalah dan 54 adalah pasal yang berisi bahwa penyalahguna pecandu wajib rehabilitasi. Ya. Oh, Gitu. gitu. Jadi, kalau Hakim memutus itu dulu yang dilihat. Ya. Kemudian dalam putusannya di pasal 103 hakim bisa memutus, bisa menetapkan. Jadi iya. dilihat dulu Itulah Mas ya, nggak langsung humanis kita ya, Pak. kasih hukuman gitu ya. Humanis Kayak ya. gini gitu Dia ya. memang bersalah, Iya. ya. Tapi dalam kesalahannya dia adalah orang yang sakit nih. Ya harus Ya, dipulihkan, harus tapi dipulihkan. tetap harus dihukum karena Iya, mereka biar adalah jelas orang yang juga salah. dianya. Ya. Oh, lepas dari itu, Pak. Lepas dari itu kalau kita ngomong ini masyarakat juga bingung ini. Kalau penjahatnya kelas kakap, mereka sudah divonis hukuman mati. Kalau nggak salah tercatat di Indonesia sudah ada sekitar 132 orang yang sudah divonis hukuman mati. Dan kebanyakan dari itu sudah inkrah, Pak ya. Dalam artian sudah nggak ada upaya hukum lagi yang bisa diupayakan oleh mereka. Tapi kenapa kok nggak segera dieksekusi gitu, Pak? Kenapa seperti itu, Pak? Ini masyarakat banyak yang tanya ini kayak gini. Oke ya. Jadi tadi saya sampaikan kan ada tindak pidana berkaitan dengan pengedaran. Itu ada berapa macam. Yang satu kepemilikan. Ya. Sanksi nggak sampai hukuman mati itu. Ya. Yang kedua adalah kurir. Jadi yang mengirim, yang membawa seperti itu. Walaupun di undang-undang tidak tertulis kurir. Iya. Tapi yang membawa, mentransit itu kurir. Hukumannya nggak sampai hukuman mati juga itu maksimalnya. Tetapi kalau penjual, pembeli, hukuman mati. Nah. Khusus di narkotika golongan 1 dan 2. Ya kan? Terus kemudian produsen, ada lagi. Makanya kalau dikatakan kelas kakap, itu biasanya pengedar sebagai penjual dia. Oh iya, pengedar Ya. sebagai penjual. Iya. Iya. Biasanya di sini kalau di Indonesia itu operator. Operator, Pengendali. Pak. Berarti Iya. masih ada yang di Ada atasnya sana. lagi. Oh. Itu Adminnya operator. Adminnya masih. Karena barangnya di luar semua kan. Karena mungkin juga permintaan masyarakat dahulu ada narkotika pabrikan di Indonesia mungkin nggak begitu laku ya. Sekarang lebih banyak. Jarang kita ketemu pabrik narkotika seperti dulu di Tangerang. Tapi Iya. sekarang di luar negeri. Ya. Nah, jadi produsen juga bisa dihukum mati. Untuk kakap ya. Demikian juga yang bisa dihukum mati. Orang memberikan narkotika kepada orang lain. Menimbulkan kematian.
Nah itu bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati. Memberikan padahal. Iya. Hati-hati ya, itu belum tukakap dia. Iya. Tapi karena memberikan pada orang lain, terus yang menggunakan meninggal, bisa dihukum. Berarti efeknya ya, efek perbuatan yang dia Iya. lakukan ya itu Nah, membuat itu, ya. orang kehilangan nyawanya, akhirnya dia bisa Terus dijerat tadi hukuman Mas mati. Cukis tanya, kok nggak dihukum-hukum Iya, ya? kok nggak segera dieksekusi? Jadi alasan yuridisnya sebenarnya ya, normatifnya bahwa ada berapa hal yang bisa menunda hukuman mati. Pertama, hamil itu bisa menunda hukuman mati. Jadi kalau orang hamil ya, divonis hukuman mati dan mau disambil, itu harus ditunda sampai dia melahirkan. Sampai melahirkan. Iya. Sampai anaknya besar. Enggak. Ya, sampai melahirkan ya. Tapi Kemudian- sampai anaknya besar, terus beranak lagi. Kemudian tapi itu penundaan sesaat Ya, ya. saat ya. Tidak terlalu lama. Kemudian karena permintaan yang bersangkutan, biasanya permintaan terakhir, mungkin jam 24.00 harus dieksekusi, bisa ditunda karena ada permintaan terakhir, diberikan kesempatan pada yang bersangkutan, itu bisa ditunda. Bisa. Kemudian yang ketiga yang cukup lama ini, bahwa terpidana itu punya hak hukum. Ya, pertama dia punya hak untuk melakukan peninjauan kembali. Iya. Kalau Itu sering ada terjadi. iya, ada bukti-bukti yang memang mengarah bahwa dia tidak melakukan tindak pidana itu yang menguntungkan dia. Jadi bukti baru bahwa ternyata memang dia tidak patut, ya, dia bisa membuktikan bahasa tidak bisa dihukum mati. Itu memang ada, bisa dilakukan, ditinjau kembali, tapi hanya 1 kali loh. Oh, ini enggak boleh bisa 2 Ya, kali. untuk aturan sekarang 1 kali. Nah, ini. Kemudian yang ketiga yang cukup lama ini gerasi. Iya. Ya, gerasi di presiden itu bisa berlangsung lama, ya, sampai tahap kasasi saja kan dari kita putusan pengadilan negeri kemudian banding pengadilan tinggi, Ya kan. kasasi, Terus itu bisa di Mahkamah Agung cukup lama, belum lagi peninjauan kembali, kemudian gerasi. Berarti panjang ya. Itu karena hak-hak Hak ya, hukum hukum seseorang seseorang, itu, iya. jadi menimbulkan kurun waktu yang cukup lama seperti itu. Tapi kalau sudah inkrah seharusnya segera dieksekusi dong Pak gitu. Iya, karena ternyata kan pengedaran justru di dalam. Iya, Banyak ya. yang Pernah ada kasus kalau nggak salah itu dia sudah dihukum mati, ya. Terus dia mengedarkan lagi, terus dihukum mati lagi. Kalau nggak salah. Ya ada itu. Ini yang menjadi keresahan masyarakat. Ini pertanyaan dari masyarakat Pak. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari masyarakat. Makanya ini Pak, Iya. untuk pengguna narkoba Pak, itu lebih efektivitasnya direhab atau langsung dihukum mati Pak? Pengguna di undang-undang nggak ada istilah pengguna ya, adanya Oh, penyalahguna. penyalahguna. Kalau pengguna mungkin dalam arti positif orang perawatan dokter sakit kanker pasti obatnya morfin itu Iya. kan. Hukumannya tidak ada hukuman mati pengguna. Ya, hukumannya itu pasal 127 maksimal 4 tahun 4 tahun. untuk golongan 1 ya, 2 tahun, 3 1 tahun. Lebih baik mungkin saya sampaikan apakah bagus direhabilitasi, apakah bagus masuk dihukum di kurung ya, Iya. ditahan di dalam penjara. Di Undang-Undang Nomor 35 upaya rehabilitasi itu 2 kali, pasal 128. Ya. Setelah 2 kali Mendapat hak untuk rehabilitasi 2 kali Iya. maksudnya gitu. kalau lebih itu hakim langsung memasukkan pada hukuman di dalam penjara dan rehabilitasi di dalam lapas itu sendiri. Baik itu rehabilitasi milik pemerintah ataupun swasta? Kan ada Pemerintah kalau bang hakim biasanya memutus diletakkan di pada rehabilitasi pemerintah. milik Iya. pemerintah. Oh, ini udah direhabilitasi 2 kali di lembaga rehabilitasi Dan tercatat, ya. pemerintah gitu ya. Terus dia masih menyalahgunakan Jadi nggak bisa lagi ya Mas? Ya, 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 Nggak bisa ya. direhab lagi itu. Sudah nggak ada bonus lagi. Nah yang jadi pertanyaan tadi Mbak Lina, kenapa harus direhabilitasi? Itu lebih baik mana? Menurut saya lebih baik rehabilitasi. Karena dia korban, dia termasuk pasar dan pasar real ya. Karena pasar real dalam kurun waktu tertentu dia pasti kecanduan lagi. Itu kan bergulir terus, berulang lagi. Iya. Dan pecandu itu hidden, nggak pernah kelihatan. Nah apabila dia sudah tertangkap, ya, lain dengan pecandu yang lapor sukarela ya, sudah tertangkap, dia tidak mendapatkan layanan rehabilitasi, itu dia akan menjadi pasar yang tetap
Iya. Kalau ditahan, Iya. dalam lapas bisa jadi pasar. Iya. Nah, maka hentikan dulu pasarnya dengan cara hentikan kecanduannya melalui rehabilitasi. Seperti itu Hentikan gambarannya. dulu pasarnya melalui hentikan Kecanduannya. kecanduannya melalui rehabilitasi. Oke, kita ngomong pasar nih. Iya. Ya, Berapa? pasar nih. Pasar saya sedikit tertarik ini dengan kita ngomong pasar. Berarti kalau kita ngomong bahwa penyalahguna narkotika di Indonesia itu sangat besar itu karena ada pasarnya, Pak. Iya, Kan ya? cukup Jadi besar. sebenarnya ini kalau dilihat kita ngomong pasar, apakah hukuman mati itu efektif, Pak? Atau kita lebih mending ke pencegahan, Pak? Ya, kalau kita ngomong pasar, bagaimana pasarnya itu kita tekan, ya pasarnya jangan sampai besar lah ya. Ya, sebenarnya gimana, Pak? Fenomena itu atau apakah memang kebijakan pemerintah nggak sampai sana, Pak? Jadi tanya Mas Supis, hukuman mati apakah efektif? Iya. Apakah menghentikan pasarnya dengan pencegahan? Iya. Kalau menurut pandangan saya sebagai aparat di BNN, kita melihat kejahatan narkotika dan kejahatan yang mirip seperti hukum ekonomi. Ya, ada permintaan, ada penawaran. Itu hukumnya seperti itu. Iya. Ya. Posisi di Indonesia sekarang harganya tinggi, yang minta banyak. Nah itu pasti sasaran bandar narkoba, ya kan? Luas iya wilayah kan? juga, Iya. ya kan? Pasar ada, barang ada. Padahal harganya mahal. Harga mahal. Tetap laku di Indonesia. Tetap laku di Indonesia. Nah, Berarti orang Indonesia kayak aduh. Nah kalau Iya. ya itu nanti kita bisa bicara lagi yang lain itu. Iya. Harga narkotika kaya, berarti nggak mungkin Pak orang Indonesia nggak punya duit. Nggak bisa. Iya, ya kan nyatanya bisa beli, Nggak padahal bisa harganya beli. tinggi. Makanya di Indonesia kan banyak yang double status. Nah, ini. Status nih. Aduh. Iya, punya istri kan double status. Jadi kalau kita lihat dari hukum ekonomi, kalau pasar dihentikan, dihukum mati umpamanya, tapi kan nggak ada hukumannya. Iya. Tapi di Filipina terjadi itu ya, memang udah fenomena dunia melihat bahwa Presiden Filipina melakukan sanksi yang tegas, pengedar dia dihukum mati, Iya. tembak, bahkan penyalahguna ada juga yang ditembak. Coba di Indonesia seperti itu. Aduh, menakutkan itu ya. Apa analisisnya? Pasar terhenti kan, yang beli nggak ada, yang jual nggak ada, Iya. berhenti. Tapi Terus penjual di Filipina larinya kemana? Bisa ke Indonesia, Oh. bisa ke Malaysia. Karena narkotika adalah kejahatan dunia, ya kan? Istilahnya kejahatan yang lintas negara, ya kan? Istilahnya kita sebut juga kejahatan extraordinary crime, ya kan? Transnational crime. Transnational crime. Iya. Extraordinary itu kejahatan khusus, ya. Extranasional antar dunia. antar dunia. Nah, berarti penanganan juga harus hati-hati, harus kompak antara negara-negara di dunia. Oh, harus ada Nah, kerjasama ya Pak ya, harus ada kerjasama. Karena kita punya aturan, punya hukum. Menurut hemat kami, kita harus menerapkan dengan pola pencegahan dan pemberantasan. Jadi kita dengan P4GN itu loh ya. 4GN, oh, 4GN Itu. Dan harus dilakukan secara seimbang harus seimbang. antara menekan pencegahan, ya permintaan atau menekan pasokan, seimbang. Juga harus berkesinambungan, nggak mungkin hanya 1-2 kali. Ketiga juga harus berkeseimbangan antara menekan permintaan dengan menekan pasokan. Kalau hanya kita menekan pasokan, Ya. pecandunya masih, Sama nah itu aja. sekarang Sama aja. NPS, New Psychoactive Substances, Narkotika jenis baru. jenis baru. Narkobanya nggak ada, dia ngeracik sendiri. Karena kecanduannya kan belum hilang. Iya. Nah, maka kita harus seimbang. Dan ini harus dipahami. Jadi makanya penanganan narkotika tidak ada yang dikedepankan. Oh berantas, luar biasa. Kalau kita lihat, berantas juga hasilnya sangat tidak signifikan, kecil sekali. Kemudian juga penyitaannya juga kecil. Padahal sudah Luar kiloan biasa. ratusan kilo tontonan Bahkan ya. ton. Tahun ini aja sampai bulan April ini kemarin dilaporkan udah 1 ton. 1 ton. Iya, kan? Padahal di Indonesia, kalau kita lihat jumlah pecandu, butuhnya berapa kalau untuk sabu? Berapa? Hampir 200 ton. Lah. Bisa nyita cuma 1 ton. Dan itu terserap loh di Indonesia. Berarti kayak fenomena gunung es dong Pak, ya. Iya. Yang di Rampung-rampung. permukaan kayaknya ya ternyata yang di dalam itu besar sekali gitu. Oh, ya. Berarti tadi sampaikan oleh Pak Santo bahwa kita yang harus dilakukan adalah P4GN. Ya,
bagaimana supply itu kita putus, permintaan kita tekan, dilakukan secara seimbang dan berkesinambungan. Oke, menarik nih Pak, menarik. Kalau kita ngomong seimbang dan kesinambungan, ya. Pencegahan Pak, pencegahan. Sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Bicara narkotika, Iya. tidak hanya pencegahan harusnya ya. Bicara kejahatan narkotika itu tanggung jawab siapa dalam rangka menanggulangi masalah tersebut? Ya seluruh pihak, Seluruh Pak. masyarakat, pemerintah. Karena kalau kita lihat sebab-sebab orang menyalahgunakan narkotika kan sebabnya banyak. Ya ada faktor internal, eksternal, kerja narkotika itu aspeknya macam-macam. Jadi tanggung jawab seluruh pihak. Seluruhnya Pak. Boleh Pak itu Pak di undang-undang. Ditulis di undang-undang khusus di peran serta masyarakat ya, bahkan ada istilahnya kemitraan pemberdayaan masyarakat. Itu membuktikan bahwa narkotika tidak bisa ditangani hanya dengan satu lembaga atau satu institusi tertentu ya. Dan itu penting kita lakukan secara bersama-sama. Ya itu Kak, berarti nanti kita pulang ngomong ke tetangga, ya kan? Oh teman-teman, tonggo-tonggoku, dulur-dulurku, ya ayo kita berpartisipasi dalam P4GN. Boleh kok sama undang-undang, sudah diatur di pasal 104 sampai 108 Pak ya? 108 sampai 108 gitu ya kayak berarti ya. Nanti kita sampaikan. Tapi hak-hak masyarakat, kewajiban masyarakat atau tanggung jawab masyarakat sejauh mana Pak? Ya kalau masyarakat diberikan hak seluas-luasnya untuk berperan serta, ya, diatur di pasal 104. Bentuknya salah satunya adalah melakukan pencegahan dan juga melakukan upaya pemberantasan. Pemberantasan sampai mencari, memperoleh, menginformasikan adanya tindak pidana narkotika. Itu di undang-undang berbunyi seperti itu. Jadi peran sertanya diberikan seluas-luas. Itu adalah hak warga negara. Punya hak itu ya Pak Iya. ya. Berarti masyarakat juga punya hak untuk memperoleh informasi dong Pak. Ya yang peduli. Iya. Kalau yang nggak peduli kadang-kadang, bukan Kalau saya. kalau di Jawa Tengah Pak, Mm-mm. masyarakat ingin memperoleh informasi tentang P4GN, caranya gimana Pak? Wah. Kalau Pak Kepala BNRI sekarang, Pak Petrus Terus Golose menyampaikan ada 3 hal dia melakukan war on drug. Ya. Satu dengan hard power, ya, kedua dengan soft power, ketiga dengan smart power. Hard power, soft power. Apa itu? Apa kuwi? Hampir sama itu Pak, P4GN juga. Ini versinya ini. Iya. P4GN hard power tuh pemberantasan. Oh. Pemberantasan. Soft power pencegahan. Pemberantasan itu identik dengan keras. Keras. Ya. Makanya Jadi, kalau nyari yang keras-keras, pemberantasan. Iya. Soft power pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan Soft power. masyarakat. Oh, ya. Oke, itu masuk jadi soft power. Smart power, nah itu salah satunya bisa lewat website, internet, YouTube, Medsos berarti jadi. Medsos ya. itu medsos semua ya. Podcast Oh, termasuk. ini podcast ini. Jadi orang melihat, semua memahami penyadaran terhadap bahaya narkotika. Nah, informasi itu bisa didapat dari berbagai macam sumber. Di internet banyak, tapi hati-hati. Jangan melihat situs-situs yang justru seperti internet, seperti narkotika tidak berbahaya, contohnya ganja. Kan ada situs yang mengatakan seperti itu. Nah itu Pak. Ini yang harus masyarakat yang lagi juga. dipertentangkan lah ya. Ini Pak, ini kan sekarang masih maraknya isu ganja ya Pak ya. Nah ganja ini benar nggak sih Pak kalau penggunaan ganja itu untuk obat? Oh itu ya, yang legalisasi. Iya. Oh iya Pak, ini sekalian Pak, ini masyarakat juga pengen tahu ya Pak, pastinya tentang legalisasi ganja itu Pak. Kemarin katanya polling di PBB itu ganja itu sekarang sudah tidak berbahaya katanya gitu Pak. Ini tolong diluruskan dong Pak, ini masyarakat biar Masyarakat pinter ya. Iya, kemarin ada pertanyaan kemarin ada. Ini kemarin di berita ada polling di PBB. netizennya pinter. Iya. Ganja itu Kritis sudah itu ya. tidak berbahaya, Ya. bisa untuk medis katanya. Ini sebenarnya gimana sih Pak posisinya Pak? Sebelumnya saya sampaikan ya bahwa kalau bicara tadi Mbak Lina, ganja bisa untuk obat.
saya sampaikan bahwa pada awalnya semua narkotika itu untuk obat. Pada awalnya, coba sebutkan ganja. Iya. Diketemukan pada sekian 2000 tahun sebelum Masehi ya. Iya. Itu digunakan untuk seperti penghilang rasa sakit. Opium juga diketemukan untuk itu. Opium adalah bahan-bahan awal untuk atau bahan-bahan pokok untuk membuat heroin, Iya. morfin. Jadi kita bicara heroin itu semi sintetis ya, morfin semi sintetis. Olahan dari tanaman ya. Ganja untuk istilah ritual ya seperti itu. Semua untuk obat awalnya. Tapi apa yang jadi masalah? Cenderung disalahgunakan karena ada efek kecanduannya ya seperti itu. Jadi pada awalnya memang untuk pengobatan, tapi begitu cenderung disalahgunakan dan efek kerusakan pada sistem saraf pusat, akhirnya dilarang dan diatur dalam undang-undang, bahkan di seluruh dunia diatur, kan Iya. seperti itu. Iya. Nah, termasuk ganja, Iya. ya. Dan ganja diatur juga di dalam istilahnya konvensi tunggal ya, istilahnya yang di tahun 1961, ya, single convention di PBB. PBB waktu itu Iya. masuk, kalau nggak salah masuk schedule 1 dan schedule 4 waktu itu ya. Jadi awalnya mungkin schedule 1, 2, 3. Iya. Ya, biasanya 1 paling berat ya. Iya. Berat. Kemudian agak sedang, 3 tuh ringan. Tapi yang schedule 4 justru lebih berat dari schedule 1. Ya, Perhatian khusus. iya, itu Iya. lebih tinggi sama sekali tidak bisa dipakai. Dan kita meratifikasi konvensi itu. Iya. Menandatangani itu Iya, konvensi itu. Indonesia. Dan konsekuensi kita harus mengikuti. Walaupun ada aturan di pasal 39 konvensi tunggal 1961, kita bisa menentukan sesuai dengan kondisi daerahnya. Ya, bahwa itu apakah lebih, kalimatnya loh, lebih diberikan sanksi yang lebih melindungi, lebih berat, bukan lebih ringan. Jadi lebih ringan dari konvensi tidak, tapi lebih berat boleh. Berat, boleh. Ya. Makanya ganja dimasukin kita tetap ke Golongan 1. golongan 1, karena ganja kan banyak varietasnya. Ya, ada 10 varietas di dunia, Indonesia paling bagus. Ya, walaupun dulu dibawa dari luar ya. Paling bagus itu dalam artian Mutu, mutu ya. kandungan THC-nya ya sih itu tinggi sekali. Yang dari Indonesia Ya, itu. dan banyak orang nggak tahu itu ya, tapi itu lebih tinggi. Nah, maka dengan kondisi lokal seperti itu, Indonesia punya hukum normatif ya. Walaupun memang betul ada di PBB kemarin rekomendasi ya, ada rekomendasi, 6 rekomendasi kaitannya tentang bukan legalisasi loh ya. Jadi kalau masyarakat mengatakan legalisasi ganja berarti kan bebas. Iya. bebas. Itu adalah memindah dari ganja di schedule 4 menjadi schedule 1. Tetap di schedule 1. Satu. Ya. Yang mana Tapi schedule- dikeluarkan di schedule 4 dikeluarkan. Schedule 4 itu seperti golongan 1 narkotika lah. Tidak boleh untuk pelayanan kesehatan, hanya boleh untuk pelayanan Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan schedule 1 punya efek terapeutik sedikit, ya kan? Boleh digunakan dalam pelayanan kesehatan, seperti narkotika golongan 2. Ya itu. Jadi cuma pindah ke golongan 2. Iya. Jadi menurut aturan tersebut, golongan 1 di schedule 1 itu tetap menjadi kontrol internasional. Tetap dipantau. Hanya diberi peluang untuk bisa digunakan pelayanan kesehatan. Sedangkan Indonesia tidak, karena kan memang berbeda masalahnya. Iya. Ya, Indonesia memandang masalah ganja itu lebih cenderung disalahgunakan. Maka Indonesia tidak menyetujui hasil rekomendasi itu adalah kalau nggak salah ECGG ya, ECDD ya. Itu lembaga di bawah WHO. Oh Ya. gitu. Jadi, Jadi kondisinya Expert ceritanya Committee seperti itu. Drug Dependence. Jadi hanya keluar dari schedule 4 tapi Iya. tetap ada di schedule 1. Satu. Dan tadi disampaikan oleh Bapak THC-nya itu paling tinggi Paling nih. tinggi di THC-nya itu untuk pengobatan atau yang untuk apa namanya? Nge-fly itu, Pak, sebenarnya, Iya. Pak. Makanya kan di Indonesia kan masih di narkotika golongan 1, Pak. Iya, ya karena katanya bisa lebih tenang. Ya, saya juga pernah berdiskusi dengan salah satu LSM kita waktu mengisi di sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah, bahwa itu baik-baik saja
orang tua saya di rumah sakit pusat di Jakarta, begitu kita kasih ganja dia tenang. Ya itu ada unsur yang namanya unsur sistem saraf pusatnya itu ada menyerang, jadi dia membuat tenang. Ya, bagaimanapun yang diserang sistem saraf pusat, dengan tanpa sadar dia menyampaikan itu. Saya bilang lah itu kan ada, dan itu punya batas sistem saraf pusat itu. Jadi kalau bilang tidak bikin fly, ya salah, bikin fly. Nah, kita kan BNN menangani kecanduan narkotika sudah berpuluh-puluh tahun, jadi paham tentang masalah ganja. Jadi istilah legalisasi dengan rekomendasi PBB itu tidak benar. Itu hanya memindah dari schedule 4 ke schedule 1. Oke, ini udah jelas ya untuk teman-teman yang sedikit ada di ini rumah. masukan. Jadi itu hanya dari schedule 4 ke schedule 1. Schedule 1. Oke, kalau kayak gitu. Ini udah pertanyaan. Kembali lagi Pak, kalau kita ngomong pencegahan, bolehlah sedikit untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk dulur gayeng semua ini, ajakan Pak untuk dulur gayeng semua. Yuk, bagaimana kita mencegah peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya itu, bagaimana caranya biar masyarakat itu bisa ya ikut mencegah Pak, minimal dari untuk dirinya sendiri dan juga lingkungannya Pak. Ya, seperti apa istilahnya, ucapan kamu jangan hanya diam. Jangan hanya diam, ngomong. nyanyi. Mulai sekarang kita ikut berperan serta menangani masalah narkotika, mulai dari diri sendiri. Caranya? Caranya kita harus melindungi diri kita. Kita harus berani menolak, karena situasi penanganan narkoba perlu diketahui ya, tidak ada satupun pecandu nggak lewat situasi itu. Pasti dia akan lewat yang namanya pintu situasi penawaran narkoba. Nah, kita harus memperkuat diri, ya kan? Kita harus punya kemampuan pertahanan, ya, sehingga kita bisa menolak setiap penawaran yang menghampiri kita, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, ya, lingkungan pendidikan, bahkan lingkungan keluarga. Karena ada satu keluarga juga pecandu pernah kita temukan juga kan, seperti itu. Satu keluarga ini Pak? Iya, ada terjadi. Orang tuanya, anaknya? Orang tuanya malah ngasih ke istrinya, ke anak, ya itu sudah luar biasa ya. Jadi menurut teman saya mulai dari diri sendiri. Tapi misal gini Pak, misal contoh nih Pak ya, ini sama Kak Yana nih, ya kan? Nah, kita teman dekat, ngapa-ngapain bareng gitu kan. Terus Gak enak ya? Iya, kan gak enak Pak. Saya ditawarin sama Kak Lina, gak enak tadi. Saya mau nolak gak enak. Terus caranya gimana Pak? Kalau saya nolak, saya kehilangan teman. Iya. Tapi kalau saya nggak Jadi nolak, susah antara iya, teman atau kalau saya nggak nolak, saya kata Pak Santo kemarin bahwasanya narkotika itu berbahaya, mengancam hidup saya. Tapi kalau saya nolak, saya kehilangan teman saya. Gimana ini Pak? Nah itu yang namanya ketahanan dirinya rendah. Kalau sampai orang nggak berani nolak, ketahanan dirinya rendah itu ya. Kita harus punya kemampuan daya diri yang tinggi, ya, berani, karena kita sudah memahami resiko-risikonya, ya. Dan itulah penyakit awal seseorang menjadi penyalahguna, karena rasa tidak enak yang terlalu tinggi. Oh, berarti ya mau nggak mau kita harus bisa, iya kan, harus bisa nolaknya. menentukan prioritas kita, ya, dan berani ngomong. Oh, kalau prioritas saya adalah masa depan saya, prioritas saya adalah keluarga, prioritas saya adalah cita-cita saya, ya saya harus berani ngomong. Kalau ada tawaran menolak, enggak, gitu nggak Kak? Iya. Ya. Karena sebagian besar penyalahguna dalam penelitian pertama kali mengonsumsi narkotika dari temannya. Jadi nggak ada yang narkotika jatuh dari atap ke rumah. Tawaran itu dari teman. Dari teman. Jangan nawarin dulu. Nggak jadi teman saya. Tapi ingat loh ya, yang nawari juga kena pasal. Apalagi tawarin meninggal dunia, hidup mati. Ya. Oke. Makin seru Luar biasa ya. Makin berhubung waktunya sudah habis ini Bapak. Udah 1 jam nih. Iya, 1 jam. Nggak terasa ya Pak ya, kita udah 1 jam. Nanti kita lanjutkan di warung kopi Pak. Oke. Kalau Terima sudah kasih. buka puasa tapi. Nanti setelah bulan Ramadan ya. Oke, Nanti siap kita Bapak. sambung lagi. Nanti kita sambung lagi. Karena memang kalau kita ngomong masalah narkotika itu Nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Iya. Kita akan semakin seru dan semakin, karena apa, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Iya.
Ya, apalagi berkembang untuk terus. kehidupan kita sehari-hari kan kalau narkotika udah jauhin aja, tapi caranya untuk menolak kitanya juga Nah, mungkin nggak enak itu ya. atau gimana. Berarti sekarang harus berani, Iya. ya kan? Jangan sampai kita punya perasaan gak enak menolak. Ya, prioritas kita adalah masa depan kita, Iya. prioritas kita adalah keluarga kita. Keluarga kita. Ya, dan kalau ada tawaran, yuk kita tolak. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Sampai jumpa ketemu di lain Sama-sama, terima kesempatan. kasih Semoga Pak Santo diberi kesehatan selalu. Amin. Amin. Sukses terus Sukses Bapak. terus, Amin. ye. Dan juga membimbing teman-teman di PNNP Jawa Tengah. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Bapak. Sama-sama.